Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarotunisa. Saya dari kelas 10 TKJC. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat. Ini dia penjelasan yang pertama, judulnya konsep pergaulan sehat remaja, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Simak videonya ya. 1. Konsep pergaulan sehat remaja. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan, serta menambah wawasan yang bermanfaat. Nah, sudah jelaskan materi tadi. Oke, selanjutnya ke materi yang kedua, judulnya identifikasi pergaulan sehat remaja. Nah, di sini saya akan menampilkan penjelasan tentang ciri-ciri pergaulan sehat. Simak videonya ya. 2. Mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. A. Ciri-ciri pergaulan sehat. 1. Berakhlak mulia, contohnya berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan. 2. Senantiasa berprasangka baik, contohnya senantiasa bersyukur dan berzikir. 3. Pemaaf, contohnya meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. 4. Jauh dari rasa iri dengki, contohnya iri hati dan dendam kepada orang lain. 5. Memiliki sifat malu, contohnya malu apabila berlaku maksiat. 6. Berusaha menepati janji, contohnya menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 7. Selalu mengingat pada kebaikan, contohnya saling membantu teman dalam kebaikan. 8. Membantu teman, contohnya meminjamkan alat tulis. 9. Memberi nasihat yang baik, contohnya menasihati dengan lembut. 10. Tidak membicarakan aib teman. Ini dia penjelasan tentang bentuk-bentuk pergaulan sehat. B. Bentuk-bentuk pergaulan sehat. 1. Kelompok bermain teman sebaya adalah teman dekat dan teman kecil. 2. Kelompok belajar adalah sebuah tim yang saling membantu untuk menyelesaikan semua tugas, contohnya belajar kelompok. 3. Kegiatan pengembangan diri adalah berusaha untuk mencari jati diri dengan berusaha untuk bersikap lebih dewasa, mandiri, dan produktif. Contohnya, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan penggunaan bahasa yang santun. 4. Kegiatan keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, contohnya peringatan Hari Besar Islam dan sholat zuhur berjamaah. 5. Kegiatan Karang Taruna, contohnya melaksanakan kebersihan lingkungan dan mengadakan perlombaan kebersihan antar kelas. 6. Kegiatan pencinta alam, contohnya berkemah dan melakukan arum jeram. 7. Kegiatan sosial kemasyarakatan, contohnya gotong royong membangun masjid bersama dan menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, di sini teman saya yang bernama Dina akan menjelaskan tentang pengaruh positif pergaulan sehat. C. Pengaruh positif pergaulan sehat. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. 2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. 4. Mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Nah, sudah jelaskan materi tadi. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yang akan dijelaskan oleh Dina dengan judul mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Simak videonya ya. 3. Mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Ini dia ciri-ciri pergaulan tidak sehat yang akan dijelaskan oleh Dina. A. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, contohnya berfoya-foya. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji, contohnya mencuri. 3. Munafik kalau berkata, dusta kalau berjanji, ingkar kalau diberi amanat, khianat kalau bersumpah palsu.
4. Rasa ingin mencoba dan merasakan, contohnya pergaulan bebas. 5. Perubahan emosi, contohnya sensitif dengan tekanan teman sebaya. 6. Perubahan pikiran, contohnya memiliki rasa tidak percaya diri. 7. Perubahan lingkungan pergaulan. 8. Perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar. 10. Emosional, selalu ingin melawan. 11. Rasa malas, perubahan dalam keinginan ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. 12. Selalu ingin mencoba hal negatif. Nah, di sini teman saya yang bernama Abdul Mugni akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Untuk perilaku penyimpang, pergaulan tidak sehat. Yang pertama, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya perzinahan, suka sesama jenis, kumpul kebo atau pemerkosaan. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika. Zat yang seharusnya diberikan kepada orang sakit untuk mengurangi rasa sakit justru dikonsumsi oleh orang sehat. Obat penenang yang seharusnya diberikan kepada pasien jiwa justru digunakan oleh orang sehat. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Perkelahian menjadi suatu masalah yang serius karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma yang ada dan merusak apa saja yang ada di sekitarnya. Yang keempat, minuman alkohol. Minuman alkohol memiliki efek negatif terhadap saraf. Selain membuat mabuk, juga berdampak pada otak, tidak bisa berpikir secara normal. Akibatnya, tidak bisa mengendalikan fisik, sosial, maupun psikologis. Yang kelima, tindakan kriminal. Suatu bentuk pelanggaran norma hukum yang menyangkut pidana dan tak merugikan orang lain. Yang keenam, penyimpangan dalam gaya hidup. Sikap arogasi merupakan kesombongan terhadap sesuatu yang dimiliki. Sikap ini masuk dalam penyimpangan sosial. Sikap arogasi biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Yang ketujuh, sikap eksentrik merupakan perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Ini dia penjelasan tentang dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap diri pribadi yang akan dijelaskan oleh Abdul Mugni. Dampak penyimpangan sosial pergaulan tidak sehat terhadap diri pribadi. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, merusak akal sehat. Yang ketiga, ketergantungan obat. Yang keempat, menurunnya derajat kesehatan. Yang kelima, menyebarkan penyakit. Yang keenam, menurunnya prestasi. Nah, di sini teman saya yang bernama Abdul Mugni akan menjelaskan dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap keluarga. Penyimpangan sosial pergaulan tidak sehat terhadap keluarga. Yang pertama, menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga. Yang kedua, merenggangkan hubungan keluarga. Yang ketiga, menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. Ini dia penjelasan tentang dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap masyarakat yang akan dijelaskan oleh Abdul Mugni. Dampak penyimpangan sosial pergaulan tidak sehat terhadap masyarakat. Yang pertama, dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dijauhi oleh pergaulan, mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Dan yang keempat, merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. Nah, di sini teman saya yang bernama Junior akan menjelaskan analisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. Simak videonya ya. Analisis penyebab pergaulan tidak sehat pada manusia. 1. Pada nilai agama dan pengalaman merupakan landasan hidup seseorang. Hidup terdapat mereka membaca karena mereka tidak membangun landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. 2. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan
Ini dia penjelasan tentang analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja yang akan dijelaskan oleh Junior. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja untuk memberikan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat. Remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dengan memberikan pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Satu, keluarga kepribadian seseorang mulai berbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang baik, begitu pun sebaliknya. Dua, sekolah. Faktor sekolah adalah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. Lingkungan teman. Faktor lingkungan dan teman adalah tempat yang sangat mempengaruhi watak seseorang. 4. Informasi. Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak umum yang tidak harus bertentangan sosial. Nah, sudah jelaskan materi tadi. Selanjutnya ke materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Junior dengan judul Prinsip Pergaulan Sehat pada Remaja. Simak videonya ya. Prinsip pergaulan sehat remaja awalnya dari adanya pengembangan diri untuk manusia relasi yang dimana hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Belajar untuk mengerti, menghargai, sehingga bersifat dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan mendapatkan kesalahan. Perasaan suka dalam bersahabat dengan lawan jenis timbul perasaan suka wajar saja dan seharusnya tidak mengganggu persahabatan. Persahabatan antar remaja saling berlanjut pada proses pacaran. Ini dia tips bergaul secara sehat yang akan disampaikan oleh Dina. Simak videonya ya. Semoga bermanfaat. D. Tips bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 2. Memiliki rasa setia kawan. 3. memilih teman. 4. mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.